Bapa dalam kerajaan surga, di tengah-tengah hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati relasi kami dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Karena kebenaran firman-Mu lah yang memberikan kami petunjuk bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, agar kami seturut dan serupa dengan Tuhan saja. Kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kami hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti, tetapi berikan kami juga kemauan ya Tuhan daripada-Mu, untuk kami boleh melakukan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Kita sungguh bersyukur Tuhan masih menganugerahkan kita kekuatan dan kesehatan untuk boleh berada di hari Minggu ini, baik kita di rumah maupun di tempat ini, boleh beribadah. Bapak sekalian, kita bersyukur juga bahwa pemerintah kita juga boleh memperhatikan bagaimana kita menghadapi COVID-19 dengan vaksinasi yang sudah mulai dijalankan. Siapa yang sudah vaksin? Ada beberapa yang sudah vaksin ya. Saya juga sudah begitu ya, kita bersyukur. Bapak Ibu sekalian, vaksinasi juga saya mendengar ada efek sampingnya ya. Ada yang panas begitu ya, ada yang menggigil, ada yang sakit-sakit badannya. Saya berdoa kiranya Tuhan boleh memulihkan kalau di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di gereja maupun di rumah yang mengalami efek samping itu, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan dan Tuhan juga boleh memakai vaksin yang ada di dalam tubuh kita untuk boleh membangun imun tubuh kita. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga mendapati katanya kalau vaksin itu tambah ganteng, tambah cantik, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau saya kok nggak merasakannya Bapak Ibu saudara sekalian. Saya nggak merasa tambah ganteng karena divaksin Bapak Ibu sekalian. Tambah ganteng nggak? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya tidak mengalaminya. Karena sebelum divaksin pun saya sudah ganteng. Jadi waktu divaksin nggak ngefek Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ada yang bilang, wah Musa Indra narsis. Enggak Bapak Ibu sekalian, saya nggak narsis. Saya cuma melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan sungguh amat baik. Jadi vaksin itu tidak menambah ganteng karena memang dari awalnya Tuhan menciptakan kita sudah ganteng dan cantik. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur ya. Bapak sekalian, di Ebenezer begitu ya. Dari hari Rabu yang lalu itu ada dilaksanakan vaksinasi ya, divaksinasi. Nah, mungkin Bapak sekalian nanya, boleh nggak kami ikut vaksin di Ebenezer begitu ya? Bapak sekalian saya minta maaf karena ini Ebenezer itu hanya bekerja sama untuk menyediakan tempat. Sedangkan untuk target yang divaksin itu adalah dari Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Nah, dalam beberapa hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang divaksin di Ebenezer, itu kebanyakan dari selain guru dan pegawai Ebenezer juga ada pelaku-pelaku pariwisata ya, pelaku-pelaku pariwisata. Ada yang bekerja di hotel, di resort begitu ya. Dan bukan hanya di kota Manado, tetapi mereka datang jauh-jauh dari Pulau Bangka, dari Pulau Gangga. Mereka naik kapal pagi-pagi untuk boleh vaksin dan bahkan informasi kadang mereka sudah datang ke Manado ternyata nggak jadi, mereka harus pulang lagi. Nah, waktu mereka datang ke Ebenezer, saya sempatkan ngobrol dengan mereka. Saya sempatkan ngobrol dengan mereka, saya tanya kepada beberapa orang, kenapa sih ibu atau bapak mau datang jauh-jauh dari pulau tempat Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal ke kota Manado, khususnya ke Ebenezer untuk vaksin? Ada seorang ibu yang menjawab begini Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya juga pelaku pariwisata Pak. Kalau saya tidak divaksin, saya tidak bisa melayani tamu. Kalau tidak bisa melayani tamu, saya tidak dapat uang. Bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya? Jadi dia datang dari jauh-jauh, dari pulau tempat dia tinggal,
Divaksin untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Orang lain lagi Bapak Ibu sekalian yang saya tanya, kenapa sih Bapak datang atau Ibu datang jauh-jauh dari tempat Bapak Ibu saudara sekalian ke Ebenezer untuk vaksin? Dia mengatakan demikian, ya saya takut Pak, kalau saya nggak divaksin, lalu saya kena COVID, lalu saya meninggal, bagaimana dengan anak-anak yang saya miliki? Mereka tidak punya lagi orang tua. Jadi saya harus divaksin supaya saya tidak kena COVID-19. Jadi dia datang jauh-jauh dari pulau tempat dia tinggal untuk divaksin karena apa? Karena dia takut kena COVID-19. Nah, ada orang lain lagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya tanya. Dia mengatakan demikian. Saya nggak tahu vaksin itu untuk apa. Tapi yang saya tahu, teman-teman saya ini semuanya satu resort itu datang ke sini untuk divaksin. Jadi kalau saya nggak ikut, nanti saya aneh sendiri. Saya tinggal di pulau sendirian kan kayak nggak enak. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apakah dia memang pendidikannya tidak tinggi atau kurang mendapatkan informasi, saya kurang tahu begitu ya. Namun yang saya ingin katakan Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang ini datang jauh-jauh dari pulau-pulau itu ke kota Manado untuk vaksinasi dengan berbagai macam motivasi. Ada yang ingin mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang, ada yang takut, ada yang nggak ngerti kenapa dia harus lakukan, tapi karena semua orang di resortnya itu datang untuk vaksin, maka dia juga ikut datang. Bapak sekalian, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi di belakangnya. Ya, tadi itu adalah motivasi yang paling banyak kita temui di dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini kita akan melihat motivasi dari para pelaku dalam kisah ketika Tuhan Yesus dimahkotai duri. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 27, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 27, ayat 27 sampai dengan 31. Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, silakan memperhatikan Alkitabnya. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang beberapa minggu ini kita sudah mengikuti bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus dikhianati, bagaimana Tuhan Yesus diadili, dan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dimahkotai duri. Sesaat sebelum dia melewati jalan salib untuk disalibkan di bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini kita melihat ada dua tokoh yang mengambil peranan dalam kisah ini. Yang pertama adalah prajurit Romawi yang melakukan penganiayaan, yang melakukan penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Dan tokoh kedua adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengalami penganiayaan dan penghinaan tersebut. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana dalam kisah ini dengan sangat jelas para prajurit itu melakukan penganiayaan dan penghinaan kepada Tuhan Yesus. Mereka menanggalkan jubah Tuhan Yesus dan memakaikan Tuhan Yesus jubah ungu. Bapak Ibu sekalian, beberapa penafsir mengatakan bahwa ini sebenarnya bukanlah sebuah jubah ungu, tetapi sebuah jubah berwarna merah tua. Tetapi dianggap sebagai jubah ungu.
Kenapa tidak dianggap sebagai jubah ungu Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak dipakaikan Tuhan Yesus jubah ungu yang sesungguhnya? Karena jubah ungu Bapak Ibu sekalian pada waktu itu adalah sebuah pakaian yang sangat mahal yang hanya dipakai oleh raja dan kaum bangsawan. Dan saya yakin prajurit Romawi pada waktu itu tidak memiliki jubah ungu itu. Yang ada pada mereka adalah jubah merah yang biasa mereka pakai untuk melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari. Dan mereka memakai itu untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Seakan-akan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Kemudian mereka juga menganyam mahkota. Kita tahu mahkota itu bukanlah sebuah hiasan rambut sembarangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memakai mahkota. Mungkin hanya raja dan ratu saja yang memakai mahkota. Para prajurit itu menganyam mahkota bukan dari rotan yang halus tetapi dari tanaman yang berduri. Dan mereka menempatkan di atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian mereka memberikan sebatang bulu sebagai ganti tongkat kerajaan. Dan kemudian mereka sujud dan menyembah mengatakan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, prajurit-prajurit ini melakukan hal ini untuk apa? Untuk menghina Tuhan Yesus. Untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Untuk mengejek Tuhan Yesus. Saudara, tadi kita juga melihat di dalam tayangan bagaimana betapa beringasnya para prajurit Romawi melakukan hal demikian. Kalau kita pikir-pikir, apa sih yang menjadi motivasi dari prajurit Romawi itu melakukan hal yang demikian kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah merugikan mereka. Tuhan Yesus tidak pernah membenci mereka. Tuhan Yesus tidak pernah memusuhi mereka. Tetapi kenapa para prajurit Romawi pada waktu itu begitu teganya melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus? Kalau misalkan kita masukkan ke dalam 3 motivasi yang tadi kita bicarakan di awal, mungkin nggak mereka melakukan karena ketiga motivasi itu? Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, para prajurit Romawi melakukan penganiayaan, penghinaan dan mengolok-olok Tuhan Yesus karena mereka ingin mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan yang mereka dapat? Mereka mendapatkan keuntungan berupa dukungan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu ada di sekitar mereka. Yang terus-menerus berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak-Ibu sekalian, para prajurit ini membutuhkan dukungan dari para imam-imam kepala untuk melakukan tugasnya di dalam menjaga keamanan yang ada di daerah itu. Atau yang kedua, mungkinkah prajurit Romawi ini ketakutan? Takut apa Bapak Ibu saudara sekalian? Mungkin mereka takut kehilangan dukungan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bayangkan kalau para tentara sudah tidak lagi mendapatkan dukungan, bukankah hal itu akan mempermudah untuk dilaksanakannya kudeta, dilaksanakannya pemberontakan. Oleh sebab itu, orang-orang prajurit Romawi ini melakukan penganiayaan dan penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Karena mereka juga mungkin takut ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi. Atau mungkin juga di antara prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu, sebenarnya mereka tidak mengerti. Tetapi karena orang banyak pada waktu itu berteriak-teriak untuk menghakimi dan menyalibkan Tuhan Yesus, maka mereka melakukan penganiayaan dan penghinaan itu. Dan kemungkinan yang paling terakhir adalah karena orang-orang prajurit Romawi ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja. Sehingga mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpi besar. Dan mereka menganiaya dan menghina Tuhan Yesus.
Bapak sekalian, kalau kita lihat apapun motivasi mereka, mereka mau mendapatkan keuntungan, mereka ketakutan, kehilangan dukungan, mereka mengikuti apa yang dikatakan orang banyak, ataupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Sebenarnya yang menjadi masalah utama dari prajurit ini adalah tentang keakuan mereka. Mereka ingin ada rasa nyaman di dalam mereka melaksanakan tugas, sehingga mereka melakukan penganiayaan dan penghinaan itu. Atau mungkin mereka juga punya naluri yang buas untuk memukuli orang-orang seperti Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka menganiaya, mereka menghina, mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus, ada kepuasan di dalam hati mereka karena mereka telah melakukan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Apa yang didorong oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka memikirkan keegoan mereka. Mereka memikirkan kepuasan mereka. Mereka memikirkan apa yang enak bagi mereka. Bapak sekalian, itu yang saya lihat dari prajurit Romawi. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mengalami penganiayaan dan penghinaan itu, Tuhan Yesus yang diberikan jubah ungu dan juga dipakaikan mahkota dan diberikan sebatang bulu sebagai penghinaan terhadapnya. Yang kemudian mahkota itu kemudian dipukulkan kepalanya sehingga duri-duri tajam itu menusuk ke kepalanya dan membuat aliran darah di mana-mana. Dan kita lihat mereka mengolok-olok Tuhan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, olokan yang mereka, para prajurit olok-olok kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyadari siapakah sesungguhnya Tuhan Yesus. Bapak sekalian, kalau kita baca di dalam kitab Matius, Matius dengan sangat jelas menonjolkan tentang Yesus sebagai seorang raja. Kalau kita lihat begitu ya, dari awal kitab Matius, Matius menuliskan silsilah tentang Tuhan Yesus. Di dalam silsilah itu dengan sangat jelas digambarkan bahwa Tuhan Yesus itu keturunan raja. Raja siapa? Raja Daud. Yesus adalah keturunan raja. Dan bukan hanya keturunan raja, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyatakan bahwa dialah raja. Pada waktu apa? Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus lahir, para Majus melihat bintang yang besar, dan ketika mereka mengikuti bintang itu dan mereka bertanya apa? Di manakah raja yang baru lahir? Matius dengan jelas menyatakan siapakah Yesus. Belum lagi dengan berbagai macam mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan penuh kuasa. Bapak sekalian, Yesus diolok-olok sebagai raja orang Yahudi. Namun sebenarnya itu bukanlah olokan, tetapi memang dialah raja. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk dunia ini. Bapak sekalian, raja atas segala raja. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Namun kenapa dia diam ketika dia dihina dan dianiaya? Bukankah Tuhan Yesus mampu memanggil prajurit-prajurit sorgawi untuk mengalahkan prajurit-prajurit Romawi? Bukankah Tuhan Yesus yang mampu mencelikan orang buta? Bukankah Tuhan Yesus mampu membutakan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang berteriak salibkan dia, salibkan dia? Namun kenapa dia tetap bungkam dan menerima itu semua? Kalau kita kembali kepada motivasi yang tadi kita bicarakan, apakah Tuhan Yesus diam karena ingin mendapatkan keuntungan? Bapak sekalian, kalau ada orang yang berpikir demikian, saya rasa mungkin dia perlu memeriksa kembali pikirannya. Untung apa yang Tuhan Yesus dapat dari cambukan, dari tendangan, dari diludahi dan dihina? Tidak ada keuntungan. Yang ada adalah buntung. Atau Tuhan Yesus takut? Yang jadi pertanyaannya, dia takut kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi
imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kepada prajurit-prajurit Romawi? Saya rasa tidak. Tuhan Yesus tidak takut kepada mereka. Karena mungkin dengan sekali ucapan saja mereka semua bisa rebah dan tidak berdaya. Atau Tuhan Yesus gak tahu kenapa dia harus menerima itu sehingga dia diam saja. Saudara, saya yakin Tuhan Yesus tahu kenapa dia harus dicambuk, kenapa dia harus ditangkap, kenapa dia harus dianiaya dan dihina. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memilih diam. Karena apa? Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 misalkan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kehendakku ialah makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu adalah makanannya dia. Sesuatu yang harus dia lakukan. Bapak sekalian memang secara manusia begitu ya. Mungkin Tuhan Yesus tidak mau mengalami penganiayaan itu. Mungkin Tuhan Yesus tidak mau dihina. Bukankah itu yang dia doakan ketika di Taman Getsemani? Dia berkata, Tuhan kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Bapak sekalian, alih-alih dia memasakkan kehendaknya kepada Allah Bapa, dia kemudian menutup doanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, memilih taat, tunduk kepada Bapa. Karena dia tahu untuk apa dia datang. Dia datang untuk menyatakan karya keselamatan kepada manusia yang berdosa. Kepada setiap manusia, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Dia datang dengan penuh kasih untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, motivasi yang berbeda daripada orang-orang prajurit Romawi itu. Yang berfokus kepada dirinya, yang memuaskan egonya. Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Allah Bapa karena kasihnya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pertentangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Antara kita melakukan hal-hal yang memuaskan hati kita, atau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seharusnya kalau kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bukankah dia harusnya juga menjadi Raja atas hidup kita? Dan kalau kita mengakui dia adalah Raja atas hidup kita, bukankah kita harus melakukan semua apa yang dia inginkan? Apa yang dia kehendaki. Kalau kita nonton film-film kerajaan begitu ya, tidak ada satu orang yang berani melawan titah raja. Karena apa? Kalau melawan titah raja hukumannya mati. Begitu. Nah kita seringkali orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, namun kita melawan atau tidak melakukan perintah raja di atas segala raja. Juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup memang di tengah-tengah zaman yang apa? Yang meninggikan keakuan kita. Sebuah papan iklan yang saya baca begitu ya, iklan rokok. Dia mengatakan apa? Hidup lo konten gua. Wah, ada yang lihat iklan ini? Hidup lo adalah konten gua. Bapak sekalian, kalau kita melihat begitu ya, misalkan di YouTube, ada orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin mereka membagikan makanan, mungkin mereka melakukan pertolongan, kemudian di-shoot dan dimasukkan ke dalam YouTube. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan AdSense. Semakin banyak orang yang menonton, kemudian kagum kepada dia. Akhirnya banyak orang yang follow dia, yang mensubscribe dia, yang melike dia. Dan dia mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Ada orang-orang di zaman ini yang memang senangnya melihat kesusahan orang lain. Di iklan dari produk yang sama, di
sebelum iklan tadi mengatakan apa? Ada orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada nggak orang kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang yang susah ngelihat orang senang. Tapi kalau orang lagi susah, dia senang. Ada nggak ya orang-orang kayak gitu? Saya rasa ada. Karena kalau nggak ada, nggak mungkin pembuat iklan itu kemudian bersit untuk menuliskan hal itu. Bapak sekalian, orang-orang zaman ini memuaskan keegoannya, memuaskan keakuannya, melakukan segala sesuatu yang membuat dirinya nyaman. Anak-anak muda ketika pacaran begitu ya, di hari-hari Valentine, di beberapa tahun yang lalu, di toko-toko retail, ada yang membandling coklat dengan apa? Dengan kondom. Dia mengatakan, kalau memang kamu mengasihi, puaskanlah hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan untuk membesarkan keakuan kita. Dan bukan hanya di luar sana, di dalam gedung gereja pun seringkali kita mendapati ajaran-ajaran yang memuaskan keegoan kita. Bukankah ada gereja-gereja yang mengajarkan berikanlah persembahan persepuluhan. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, itu yang dikatakan, tetapi lebih sering ditekankan kamu akan mendapatkannya berkali-kali lipat. Sehingga apa Bapak sekalian? Sehingga ada orang-orang yang memberikan persepuluhan, memberikan persembahan bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi karena mereka apa? Ingin mendapatkan sesuatu untuk diri mereka. Ketika kita melayani di gereja, berapa banyak orang yang melayani ke gereja dengan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya? Apakah itu mendapatkan pasangan hidup? Apakah itu mendapatkan kepuasan berupa pujian-pujian dari orang lain? Sehingga ketika ada orang yang kemudian mengkritik dia langsung hancur berkeping-keping. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, maka seharusnya yang dipuaskan itu bukanlah diri kita, ego kita, keakuan kita, tetapi kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Dia hanya menyenangkan hati Bapa. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, di dalam seluruh aktivitas hidup kita, kita harus menyenangkan Yesus, Raja kita. Sebab apa Bapak sekalian? Sebab kalau kita masih melakukan dosa, sebab kita kalau masih membesarkan ego kita, maka kita sama seperti prajurit-prajurit Romawi itu yang mengolok-olok Tuhan Yesus dan memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Mungkin kita tidak hadir pada waktu Tuhan Yesus dimahkotai duri. Tetapi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita masih didorong oleh keegoan dan keakuan kita seperti para prajurit Romawi itu untuk memuaskan ego kita, bukankah kita sama dengan mereka? Saudara, mari di dalam seluruh kehidupan kita, kita cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak susah. Kehendak Tuhan tidak perlu pergi ke tukang-tukang ramal untuk tanya apa sih kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Mari kita dengan rajin membaca surat cinta Tuhan ini sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, tidak selalu hidup kita akan nyaman dan senang. Hidup kita tidak selalu lancar-lancar saja. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita, ketika dia melakukan kehendak Bapa hidupnya tidak lancar, hidupnya mengalami banyak kesusahan dan penganiayaan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti banyak tantangan. Pasti banyak hambatan. Mungkin kita kehilangan keuntungan ketika kita berdagang karena kita jujur melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin kita ditinggalkan oleh pasangan kita karena kita mempertahankan kesucian kita. Tidak apa.
Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab Wahyu, Tuhan banyak menjanjikan tentang mahkota akan diberikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kesetiaan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota-mahkota itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau Tuhan Yesus tidak menggunakan mahkota duri itu di atas kepalanya. Saya ingin menutup renungan firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak sekalian, Rasul Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia memuaskan egonya dengan apa? Dengan mengejar-ngejar orang yang menjadi pengikut Tuhan. Dia dielu-elukan karena dia adalah seorang yang pintar dan dia membenci jalan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia percaya kepada Tuhan, bukan lagi keegoannya yang ditinggikan, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia membela jalan Tuhan, dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dikatakan berapa kali dia harus dipenjara, berapa kali dia harus disesah, namun dia dengan setia melakukan kehendak Bapa. Bukankah lagu sekolah minggu dari kecil kita sudah diajarkan? Lagu apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Tapi Kristus yang hidup dalamku. Biarlah perenungan firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita. Dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada. Baik sendirian maupun rame-rame, dengan orang satu jemaat kita, atau bukan dengan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, kita tetap melaksanakan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kasih Tuhan memancar dalam hidup mereka. Dan mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, namun kami tidak menjadikan Engkau sebagai Raja kami. Kehendak kami, ego kami itulah yang menjadi pandu kami. Yang mendorong kami melakukan untuk kepuasan diri kami. Seperti prajurit-prajurit Romawi itu memahkotai Engkau dengan duri. Namun Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau ya Bapa. Meskipun harus mengalami sakit, meskipun Engkau harus dihina, namun Engkau dengan setia melakukan kehendak Bapa. Dan kami pun ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap dan bengkok ini, kami rindu untuk boleh terus menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini dengan ketika kami melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada, bersama siapapun kami berada, kami mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami kembali kepadamu ya Tuhan, Engkau berkata kepada kami, baik sekali hai kamu hamba yang setia, masuklah dalam sukacita bersama dengan Bapa di sorga. Tolong kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.
Amin.